Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Riansyah dari D4 ME4A NRP 0323040026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah analisa numerik dengan judul Analisa Turbulensi Aliran Fluida pada Tiang-Tiang Offshore. Fokus utama dari studi ini adalah memahami bagaimana aliran fluida turbulen berinteraksi dengan struktur silinder dalam lingkungan laut. Deskripsi medan dan aplikasinya. Latar belakang dari simulasi ini adalah adanya kebutuhan akan pemahaman karakteristik aliran fluida di sekitar struktur offshore seperti tiang-tiang penyangga platform lepas pantai atau fondasi turbin angin laut. Aliran fluida yang mengenai struktur silinder seperti ini akan menghasilkan gaya-gaya penting seperti drag dan lift, serta membentuk pusaran turbulen yang dapat mempengaruhi kestabilan dan umur struktur tersebut. Oleh karena itu, simulasi ini tidak hanya memiliki nilai akademik tetapi juga sangat aplikatif di bidang teknik kelautan, perkapalan, dan energi terbarukan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa domain simulasi berupa lingkungan laut dengan arah aliran dari kiri ke kanan yaitu dari inlet ke outlet. Di dalam domain ini tidak ditempatkan tiga buah silinder yang diberi nama silinder satu, 2, dan 3. Penempatan ini mewakili susunan struktur tiang yang umum ditemukan di sistem offshore, di mana satu silinder terletak di depan dan dua lainnya berada di belakangnya pada aliran. Penempatan ini penting karena akan memperlihatkan efek interaksi aliran antara satu silinder dengan lainnya. Kondisi batas dan awal. Simulasi memerlukan penentuan kondisi batas yang jelas. Untuk sisi inlet digunakan kecepatan fluida konstan masuk ke domain. Di sisi outlet, tekanan ditetapkan konstan agar fluida dapat keluar bebas. Di dinding atas dan bawah, domain digunakan batas simetrik atau wall. Tergantung dari skenario yang dijalankan. Untuk kondisi awal, kecepatan dan tekanan fluida diasumsikan seragam di seluruh domain sebelum simulasi dijalankan. Dengan kondisi ini, kita dapat meninjau secara bertahap perkembangan aliran dan turbulensi dalam domain. Proses meshing di Salome. Salah satu langkah penting dalam analisa numerik adalah proses proses meshing atau pembagian domain menjadi elemen-elemen kecil. Dalam simulasi ini, software Salome digunakan untuk membuat mesh. Jenis mesh yang digunakan adalah hexahedral mesh dan tetrahedral karena lebih stabil dan efisien dalam perhitungan dibandingkan mesh tetrahedral. Di sini, kita juga memperlihatkan kualitas mesh agar hasil simulasi tetap akurat. Semakin halus mesh di sekitar objek, yaitu di sekitar silinder, maka hasil simulasi akan semakin detail khususnya dalam menangkap fenomena pusaran dan gradien tekanan. Link materi dan tutorial mesh ada tercantum pada PPT berikut. Setting kondisi di OpenFOAM. Setelah proses meshing selesai, data mesh diimpor ke dalam OpenFOAM untuk proses simulasi. File-file utama yang digunakan antara lain control disk, transport properties, dan turbulence properties. Dalam kasus ini, model turbulensi yang digunakan dapat disesuaikan, namun secara umum digunakan model RAS karena lebih ringan secara komputasi. Hasil simulasi vorticity. Hasil adalah ini adalah hasil visualisasi vortisisi atau pusaran aliran. Terlihat jelas pola pusaran yang terbentuk di belakang setiap silinder. Fenomena ini dikenal sebagai vortex shading dan sangat penting untuk dipahami karena dapat menyebabkan gaya osilasi yang berbahaya pada struktur. Dari visualisasi ini, kita bisa melihat bahwa silinder pertama menghasilkan pusaran yang cukup simetris, sedangkan silinder kedua dan ketiga mengalami gangguan akibat aliran yang sudah tidak seragam dari silinder sebelumnya.
Hasil pressure animation. Visualisasi berikut menunjukkan distribusi tekanan di sekitar tiap silinder. Tekanan tertinggi berada pada sisi depan silinder karena langsung bertabrakan dengan fluida, sedangkan sisi belakang mengalami pressure drop atau penurunan tekanan. Hal ini menghasilkan gaya drag yang besar dan penting untuk dianalisis dalam perencanaan struktur. Kita juga bisa mengamati bagaimana tekanan berubah seiring waktu, dan ini memperlihatkan efek turbulensi dari aliran yang tidak stasioner. Plot koefisien drag and lift. Selanjutnya, tampilkan grafik koefisien drag and lift untuk ketiga silinder. Silinder pertama yang terkena aliran langsung memiliki pola yang lebih konsisten, sedangkan silinder kedua dan ketiga mengalami fluktuasi yang lebih besar karena menerima aliran dari hasil pusaran silinder sebelumnya. Dari grafik ini kita bisa mengetahui mengetahui seberapa besar gaya yang bekerja pada tiap silinder dan bagaimana pengaruh posisi terhadap kestabilan struktur. Informasi ini sangat bermanfaat dalam perancangan tiang atau kolom pada struktur laut agar dapat meminimalkan efek getaran akibat arus laut. Dari simulasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa interaksi aliran fluida dengan struktur silinder sangat dipengaruhi oleh posisi relatif silinder terhadap aliran utama. Efek pusaran dan tekanan yang muncul memberikan dampak langsung terhadap gaya drag dan lift. Oleh karena itu, pemahaman aliran turbulen menjadi sangat penting untuk mendesain struktur lepas pantai yang aman dan tahan lama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dapat salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.